Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jam Istri Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan UTBK Pathia keempat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, agar kita bisa lebih semangat dalam membuat pembahasan soal-soal dan mengupas materi mengenai pembelajaran kimia. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama ini di part 4 ini terkait dengan soal tata nama ya. Kita lihat soal yang pertama, seorang siswa melakukan percobaan dengan mereaksikan antara gas klorin dengan larutan soda api encer NaOH sesuai dengan reaksi berikut ya. Jadi ada disajikan reaksi di sini. 2F2 plus 2 NaOH menjadi OF2 2NaF plus H2O. Dari reaksi tersebut dihasilkan senyawa kovalen yaitu OF2 yang memiliki nama ya. Nah, jadi di sini kalian harus tahu dulu ya. Di sini sudah ada kuncinya, dia senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu berarti dia antara non-logam dan non-logam. Untuk tata nama senyawa kovalen yang mana ini senyawanya adalah senyawa biner, maka kita gunakan awalan ya. Awalan, maka langsung saja bisa kita beri nama adalah awalan dan akhiran ida ya. Awalan dan akhiran ida. Maka di sini namanya oksigen difluorida ya, oksigen difluorida ya. Berarti namanya adalah jawabannya adalah yang D. Kenapa jawabannya tidak yang E ya? Monooksigen difluorida ya. Sebenarnya mono itu jarang sekali dituliskan ya kalau untuk jumlah atomnya berupa satu ya. Jadi oksigen difluorida, ini difluorida ya. Bukan monooksigen difluorida ya. Lanjut kita soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua, senyawa kalium nitrat merupakan bahan baku pembuatan mesiu. Senyawa tersebut dibuat dengan mereaksikan gas dinitrogen pentaoksida dengan kalium hidroksida dengan air sebagai hasil sampingnya. Berarti ini masih materi kelas 10 ya, persamaan reaksi dan tata nama. Di sini kita tahu bahwa dinitrogen pentaoksida maka pasti N2O5 ya, direaksikan dengan kalium hidroksida KOH. Ingat ya, kalium bukan kalsium, maka opsi yang benar itu pasti adalah antara D dan E ya. Nah, tinggal kita menyetarakan ya, menyetarakan. Nah, jadi hasil sampingnya adalah air. Jadi hasil yang setara itu karena N-nya adalah 2 di ruas kiri, maka ruas kanan pun N-nya ada 2 ya. Nah, sedangkan di opsi D ini N-nya tidak setara ya, maka jawaban yang tepat adalah opsi yang E ya. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Di sini ada reaksi, boleh Ibu tuliskan ulang, CaCO3 plus HCl menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2 ya. Maka nilai A, B, C, D, dan E berturut-turut adalah, berarti kita harus menyetarakan ya. Kita cari di sini atom selain O dan H, Ca ya. Ca sudah setara, kiri 1, kanan 1. C kebetulan sudah setara, yang berbeda ini Cl ya. Nah, Cl ini berbeda, ruas kiri 1, ruas kanan 2. Berarti supaya sama 2 harus kita kali ya. Otomatis H-nya pun berubah ya. H-nya di sini 2, di ruas kiri H-nya sama dengan 2, di ruas kanan pun sama dengan 2. Kita cek yang terakhir O ya. Nah, O di sini CO2 ya. Oh, ini CO3. O-nya kiri 3, O kanan dia ini CO2 ya, H2O di sini. Nah, sudah sama-sama 3 ya. Di sini 1, di sini 2, maka sama-sama 3. Berarti nilai A di sini adalah berturut-turut ya, sesuai dengan reaksi yang sudah kita setarakan tadi. 1 2 1 1 1 ya. 1 2 1 1 1 berarti jawabannya adalah yang B ya. Lanjut soal yang keempat, masuk ke materi. Di sini kita selingkan juga dengan materi
larutan elektrolit ya. Nah, di sini sesuai dengan kisi-kisi UM ya. Jadi larutan elektrolit ada data hasil uji elektrolit terhadap beberapa larutan ya. Kemudian pertanyaannya adalah kita cek di sini mana larutan yang memiliki derajat ionisasi antara 0 hingga 1 ya. Di sini kalau derajat ionisasi 0 hingga 1 itu, maka kita harus mencari yang larutan sifatnya adalah elektrolit lemah ya. Ini nilai derajat ionisasi antara 0 dan 1 ya, kalau hingga 0 dan 1 ya. Kemudian kalau elektrolit kuat itu derajat ionisasinya ya sama dengan 1. Kemudian kalau non elektrolit itu derajat ionisasinya 0 ya. Nah, berarti kita harus cari nih elektrolit yang lemah ya. Mudah sekali, elektrolit lemah itu adalah dia cirinya adalah bisa nyalanya sedikit ya, tetapi ada gelembung misalnya ya. Kita identifikasi dulu yang nomor 1, lampu menyala gelembungnya banyak, berarti elektrolit kuat ya. Nomor 2 juga elektrolit kuat. Yang nomor 3 tidak menyala tapi gelembungnya ada sedikit, berarti elektrolit lemah. Yang di sini sama-sama tidak menyala. Untuk yang 4 berarti non elektrolit ya. Kemudian yang nomor 5 di sini elektrolit lemah, tidak menyala tetapi gelembungnya sedikit, berarti 3 dan 5 ya. Oke, mudah saja untuk pertanyaan ini. Kita lanjut ke soal yang kelima. Seorang siswa menguji sebuah larutan X menggunakan alat uji elektrolit. Jadi materinya masih materi sesuai kisi UM ya. Di sini ada materi juga, diselipkan materi elektrolit. Nah, setelah akhir percobaan didapatkan bahwa larutan X tidak menyalakan lampu dan tidak ditemukan gelembung gas. Nah, berarti ini kita tahu bahwa larutan yang dimaksud adalah non-elektrolit ya, yang merupakan pernyataan yang sesuai dengan ciri zat X tersebut. Non-elektrolit cirinya apa ya? Ketika dilarutkan dalam air akan melepas ion. Salah ya, karena kalau melepas ion pasti dia elektrolit ya. Di sini elektrolit lemah yang dimaksud, karena sebagian ion, sebagian lagi ada molekul ya. Kemudian dapat menyalakan lampu dengan intensitas rendah ya, berarti juga ini salah karena ini adalah elektrolit lemah. Derajat disosiasinya pada rentang 0 hingga 1 juga elektrolit lemah. Muncul sedikit gelembung juga elektrolit lemah ya. Nah, ketika dicampurkan dengan air murni, partikel yang terlarut seluruhnya membentuk molekul. Berarti dia masih dalam keadaan molekul, maka itu adalah non-elektrolit ya. Oke, untuk soal berikutnya kita masuk ke materi kelas 11, minyak bumi dipisahkan berdasarkan titik didihnya melalui destilasi bertingkat. Pernyataan yang tidak tepat mengenai produk hasil pemisahan tersebut adalah, berarti kalian harus baca nih tentang minyak bumi ya, bahwa minyak bumi yang berasal dari crude oil itu dia dipisahkan melalui destilasi bertingkat atau destilasi fraksinasi ya. Kemudian akan terpisah berdasarkan perbedaan titik didih. Pernyataan yang tidak tepat ya, tidak tepat. Jadi bagian atas itu dia posisinya adalah yang gas ya, makin ke bawah makin tinggi titik didihnya, produk yang dihasilkan wujudnya lebih padat sampai akhirnya yang paling bawah itu aspal ya. Kita cek opsi yang A, semakin atas kolom fraksinasi maka gaya tarik antar molekul semakin kecil. Benar ya, karena makin ke atas itu tadi wujudnya gas, sehingga gas itu kan gaya tarik antar molekulnya kecil ya. Produk yang pada fraksi paling atas, ini paling ya, berbentuk gas karena memiliki titik didih paling tinggi. Bentuk gas benar, tapi titik didihnya seharusnya paling rendah ya, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Kita analisis dulu yang C. Semakin bawah kolom fraksinasi maka titik didih produk yang dihasilkan semakin tinggi. Benar ya, yang dihasilkan dalam satu kolom fraksinasi bisa lebih dari satu jenis. Iya benar. Senyawa dengan jumlah atom C yang sama terdapat pada kolom fraksinasi yang sama. Benar ya. Oke, mudah saja untuk materi minyak bumi. Kalian boleh membaca lagi terkait dengan produk-produk dari hasil destilasi bertingkat
pada minyak bumi. Kita lanjutkan ke soal nomor 7, kegunaan campuran dari senyawa hidrokarbon dengan C1 sama dengan C2 pada titik didih kurang dari 20 ya. Ini jumlah atom C-nya sedikit, titik didihnya kurang dari 20, maka kita tahu berarti dipisahkan pada fraksi yang paling atas tadi dia adalah sebagai bahan bakar gas ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Soal nomor 8. Berdasarkan data di bawah atau di samping hasil penyulingan minyak bumi yang biasa dipergunakan sebagai bahan baku lilin, korek api, dan teknologi pengawetan buah ditunjukkan oleh nomor ya. Nah, jadi untuk di sini kita harus lebih banyak berliterasi, harus lebih banyak membaca ya. Jadi bahan baku pembuatan lilin, korek api, dan pengawetan buah itu umumnya adalah yang dia memiliki jumlah atom C lebih dari 20 ya. Lebih dari 20 sehingga titik didihnya itu adalah lebih dari 350 derajat Celcius ya. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Kita mau ganti warna nih ya. Oke, nilai pH larutan obat batuk diatur dengan menambahkan garam yang dibuat dari asam klorida dan amonia dengan nilai Kb 10 pangkat min 5 ya. Jumlah garam yang ditambahkan ke dalam 300 ml obat batuk tersebut adalah dengan pH, agar pH-nya sama dengan 6 adalah berapa ya. Nah, jadi di sini materinya itu adalah materi ini ya, materi garam ya, materi hidrolisis garam. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa pH larutan garam itu dia adalah sama dengan 6 ya. Berarti nanti kita tahu konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 6 ya. Nah, kemudian kita lihat garam yang dibuat ini komponennya adalah HCl dan amonia ya, NH3. Nah, di sini kita tahu bahwa HCl adalah asam kuat dan NH3 adalah basa lemah ya. Nah, maka sifat garam ini adalah bersifat asam ya, karena dilihat dari komponennya ada asam kuat ya. Maka kita tahu rumus dari asam ya, hidrolisis asam itu adalah akar Kw per Kb ya dikali konsentrasi dari garam ya. Konsentrasi H+ kita sudah tahu ya. Nah, ini akar Kw, Kw-nya adalah 10 pangkat min 14, kita sudah tahu meskipun tidak dituliskan di soal. Kb-nya 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garam ya. Kita lanjutkan untuk menghilangkan akarnya, maka di ruas kanan kita pangkatkan 2 ya. Kita pangkatkan 2 sehingga menjadi 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 ya dikali konsentrasi garam. Maka di sini 10 pangkat min 12 ya. Kita kali silang ya dengan 10 pangkat min 5, di sini berarti 10 pangkat min 14 dikali konsentrasi garam ya. Maka kita pindah ruas, konsentrasi garam dikali 10 pangkat min 14 sama dengan ini berarti 10 pangkat min 17 ya. Berarti konsentrasi garam sama dengan 10 pangkat min 17 ya, dibagi 10 pangkat min 14 berarti 10 pangkat min 3. Ini molar ya, mol per liter ya, mol per liter. Nah, ini kan molar ya tadi ya. Molar sama dengan mol per liter. Ya, karena yang ditanyakannya di sini opsinya adalah mol ya. Berarti kita tinggal kali silang ya, 1 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini mol per liter ya dikalikan. Nah, ini harus kita ubah ke liter nih misalnya. Berarti 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, berarti hasilnya 3 kali 10 pangkat ini liter ya, yang dicoret min 4 mol. Ya, berarti kalau satuannya mol ini harus 0,00003 ya. Nah, tapi karena di sini satuan mol berarti ini jelas salah, bukan D dan E ya opsinya. Maka kalau kita jadikan ubah ke mimol
ya, maka kita harus kali 1000, maka hasilnya adalah 0,3 mimol ya, 0,3 mimol ya. Oke, itu untuk soal nomor 9. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini jika tetapan ionisasi dari basa NH4OH adalah 10 pangkat min 5, pH larutan NH42SO4 0,8 molar adalah. Nah, jadi kalau kalian ketemu jenis soal seperti ini, maka kalian harus mengidentifikasi di sini adalah dia senyawa garam ya. Jadi senyawa garam ini kalian harus tahu nih komponen garam ini bersifat apa, sifat garamnya apa. Oh, jadi komponennya ini kan berarti ada NH4 nih, berarti asalnya adalah NH4OH, dan ada SO4, berarti asalnya adalah, ini kan basa ya, karena komponen garam itu pasti ada basa, dimana ini adalah basa lemah, dan ini H2SO4 adalah pasti asam ya, asam kuat. Nah, maka di sini kalian tahu sifat dari garam ini adalah bersifat asam ya, jadi garamnya bersifat asam ya. Maka kita bisa menentukan, yang ditanyakannya kan adalah pH ya. Karena garamnya sifatnya asam, maka kita bisa memilih rumusnya, pasti konsentrasi H+ sama dengan KW per KB ya, dikali konsentrasi garam ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan KW-nya adalah 10 pangkat min 14, KB-nya berapa? KB-nya di sini kan ada tetapan ionisasi basa, ini KB-nya ya. 10 pangkat min 5 ya, dikali konsentrasi garamnya 8 kali 10 pangkat min 1. Berarti kalau kita kerjakan 8 kali 10 pangkat min 15 ya. Ini naik ke atas berarti dikali 10 pangkat min 5 ya. Berarti hasilnya akar 8 kali 10 pangkat min 10. Nah, akar 8 itu sama saja ya, kalau matematika 2 akar 2 ya. Nah, 2 akar 2. Ini akar 10 berarti 10 pangkat min 5. Maka pH-nya ya, ini nyambung ke sini ya. Maka pH-nya adalah 5 ya. 5 min log berapa nih ya? Min log 2,8 ya. Jadi kalau akar 8 ini kalau tidak salah 2,8 ya. 5 min log 2,8. Jadi ini mendekati dengan 3, maka jawabannya yang E ya. Oke, kita tadi membahas tentang soal terkait dengan hidrolisis garam ya. Kita beralih masih ke materi kelas 11, dan di soal 11 kita bertemu dengan larutan buffer ya. Nah, di sini untuk mendapatkan larutan buffer dengan kapasitas maksimum, maka ke dalam 1 liter larutan CH3COOH 0,04 molar harus ditambahkan NaOH dengan berat molekul atau Mr40 padat sebanyak berapa gram ya. Nah, jadi mari kita perhatikan di sini bahwa untuk soal ini ada kata kuncinya adalah buffer dengan kapasitas maksimum ya. Jadi buffer dengan kapasitas maksimum yang dimaksud di sini adalah kita tahu bahwa buffer itu komponennya ya. Jadi komponen senyawa buffer ya, itu adalah ada komponennya lemah ya. Kalau dia buffer asam, maka dia komponennya adalah asam lemah ya. Kemudian ada garamnya ya, atau basa lemah dan garamnya ya. Nah, jadi misalnya di sini ya, karena di sini asamnya adalah asam lemah ya, karena asamnya di sini asam lemah, maka perbandingan antara asam lemahnya CH3COOH ya dengan garamnya ini biasanya mirip, misal ya, karena di sini Na berarti CH3COONa, maka ini perbandingannya harus 1:1 ya, harus 1:1. Nah, di sini untuk mengetahui konsentrasi atau molnya ya, maka ini Bu sambung di sini ya.
maka kita harus buat dulu pereaksiannya ya. Jadi CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONa. Ini garamnya ya. Plus H2O ya, maka di sini ada mula-mula reaksi dan setimbang ya. Nah, di sini kan kita tahu ya bahwa awalnya itu ada 1 liter ya, 1 liter dimasukkan asam itu 0,04 molar. Maka di sini kalau kita kalikan adalah hasilnya 0,04 mol ya, mol. Nah, di sini berarti 0,04 mol ya. Nah, di sini yang penting yang harus diketahui adalah bahwa yang namanya baper itu kan dia yang harus bersisa itu adalah si bagian yang lemah ya. Jadi sisanya itu kan harus yang spesi yang lemah ya, spesi yang lemah dan garamnya ya. Jadi kan yang harus bersisa ini nih ya, spesi yang lemah ada CH3COOH dan garamnya CH3COONa. Nah, otomatis mol awal dari NaOH itu adalah tidak boleh dia sama dengan 0,04 atau tidak sama dengan 0 mol dari si asam lemahnya. Kenapa? Kalau sama kan nanti dia habis ya. Jadi di sini dia harus setengahnya ya. Nah, otomatis kan kita jadi tahu nih mana yang sebagai reaksi pembatas yang lebih kecil. Nah ya, karena di sini koefisiennya sama-sama 1, reaksinya sudah setara ya. Maka di sini 0,02, di sini 0,02. Nah, maka tinggal diturunkan, di sini habis. Nah, ini kan jadinya yang bersisa adalah spesi yang lemah ya dan garamnya. Nah, ini kan perbandingannya. Jadi kalau kita bandingkan adalah 1:1. Nah, otomatis di sini kita sudah tahu kan berapa mol dari si NaOH yang ditambahkan. Berarti kita tahu nih mol dari NaOH-nya tadi adalah karena setengahnya 0,02 mol ya. Karena yang di sini ditanyakannya adalah berapa masanya, maka massa dari NaOH sama dengan molaritas dikali mR. Molaritasnya adalah 0,02 dikali 40 mR-nya, maka hasilnya adalah berapa nih ya? 0,8 gram ya. Nah, jadi jawabannya yang D ya. Oke, itu untuk yang soal 11. Jadi ini lumayan pemahamannya ya. Jadi harus dimantapkan konsep dari si baper itu tadi, bahwa yang bersisa harus yang spesi yang lemah dan garamnya, dan ya dengan kapasitas maksimum tadi, maka dia harus apa tadi, perbandingan yang bersisa tadi, spesi yang lemah dan garamnya harus 1:1. Jadi dia harus sama ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-12 ya. Ini Bu ganti warnanya biar berbeda. Masih baper ya, masih membentuk sistem. Jika sebanyak A mili CH3COOH dengan Ka sekian 0,1 molar dicampur dengan B mili larutan CH3COOK 0,2 molar ya, kita lihat nih, membentuk suatu sistem baper dengan pH sama dengan 5, maka perbandingan A dan B adalah. Nah, kalau sistem baper kita lihat nih, kalau pH-nya 5, kalau pada hidrolisis garam tadi kita harus mengetahui nih ya, dari komponen atau dari rumus garamnya. Berbeda kalau baper. Kalau baper ini kamu lihat aja nih, ini pasti menyelesaikannya dengan baper. Kenapa? Karena seandainya tidak ada informasi di soal, kamu lihat aja, oh ini asam lemah nih, spesi yang lemah, CH3COOH ya. Kemudian CH3COOK kan ini garamnya, basa konjugasinya yang mirip ya, maka ini pasti adalah larutan baper ya. Nah, konsep seperti ini maka kita harus menentukan pH-nya sama dengan 5, berarti bapernya adalah baper asam ya. Bapernya adalah baper asam. Kalau baper asam maka kita tahu rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol dari basa konjugasinya atau garamnya ya. Basa konjugasi ya. pH-nya sama dengan 5, berarti kita tahu bahwa konsentrasi
H plusnya adalah 10 pangkat min 5 ya. Nah, di sini KA-nya sudah ada nih ya. Nah, KA-nya kita bisa pindahkan ke sini, berarti 10 pangkat min 5 ya. Sama dengan di sini berarti Na-nya molnya ya. Molnya berarti, mol itu kan berarti volume ya, molaritas. Molaritasnya asam lemahnya berapa? 0,1 ya. 0,1 dikali volume ya, volume dari asam lemah. Kemudian 0,2 ya, 0,2 kita kali dengan volume ya. Nah, berarti di sini volume, nah volume A nya kan, volume asam lemahnya kan A ya, berarti di sini A, ini berarti B. Berarti kalau kita kerjakan ini 1:1 ya, 1:1. tuh kita pindah ke sini ya, 1:1 sama dengan 0,1 A per 0,2 B ya, 0,1 A per 0. Berarti kalau kita kali silang ya, berarti 0 kita arahkan ke sini tadi. Kalau kita kali silang 1/1 ini dari 10/5 menjadi 0,1 A ya per 0,2 B ya. Lanjutnya ke sini berarti ini 0,2 B sama dengan 0,1 A. B dibanding A itu sama dengan 0,1 per 0,2 ya. Berarti kalau A dibanding B ya, A dibanding B itu berarti sama dengan 2/1 ya. Maka jawabannya adalah opsi yang D. Kita lanjutkan ke soal yang ke-13. Di sini terdapat 4 pasang larutan ya, yang dapat menjadi larutan penyangga basa ya. Penyangga basa, penyangga atau baper berarti cirinya adalah dia ada basanya lemah, karena penyangga basa basanya lemah, dan asam konjugasinya ya, asam konjugasi atau yang mirip tadi ya, asam konjugasi atau tadi garamnya. Nah, kita identifikasi nih basa yang lemah ya. Nah, ini NH3 ya, NH4Cl. Nah, ini dia basa lemah, benar ya. Ini juga basa lemah. Kemudian, nah ini basa kuat ya. Oh ya, MgOH2 kali ini basa lemah. Nah, ini asam. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3 ya. Berikut nomor 14, kita masuk ke materi koloid. Di sini sifat dialisis dari koloid ditunjukkan oleh dialisis itu cuci darah ya. Maka jawabannya adalah pasti yang nomor 5 ya. Karena untuk penyembuhan sakit perut ini terkait dengan adsorpsi, penyaringan itu juga terkait dengan absorpsi ya. Kalian bisa baca terkait dengan aplikasi atau pemanfaatan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut nomor 15. Berikut ini yang merupakan sifat dari koloid adalah dapat mengabsorpsi ion. Ya benar, menghamburkan cahaya itu efek Tyndall. Partikel terus bergerak. Ya benar, dapat bermuatan listrik ya. Juga benar. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Kita lanjut ke materi, masih di kelas 11, materi laju reaksi. Jika suatu reaksi berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius dengan laju sebesar A meter per sekon, jika kenaikan 10 derajat Celcius reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat, maka laju reaksi pada suhu 60 derajat Celcius adalah berapa ya. Karena yang ditanyakan adalah laju reaksi akhir, maka ini kita tahu bahwa rumusnya adalah 2 dipangkatkan ya, jadi suhu akhir dikurang suhu awal ya, dibagi kenaikan suhunya adalah setiap 10 dikali laju awal ya. Jadi 2 dipangkatkan 60 dikurang 20 dibagi 10 dikali A di sini ya, laju awalnya A. Berarti 2 pangkat 4 itu 16A ya. Jawabannya yang C.
Demikian pembahasan soal part yang ketiga yang diambil dari soal 1 sampai 16 soal part keempat e-learning madrasah. Kita lanjutkan nanti ke part yang kedua pada video berikutnya.